paling gampang tuh biasanya PT sama CV biasanya orang bandinginnya ya. Ini sebenarnya mendingan bikin PT apa mendingan bikin CV sih gitu? Kalau saya biasanya tanyanya kebutuhannya apa. Kenapa dia perlu bikin PT? Misalnya mau ikut tender. Tender itu mewajibkan harus bentuknya PT, atau misalnya dia mau dapat bantuan pemerintah. Nah, itu bentuknya harus PT. Nah, itu kan harus ya. PT sama CV sebenarnya kalau dilihat dari biaya pendiriannya sama. Karena biaya pendiriannya ya sama. Biaya pendirian, biaya jasa pembuatannya atau persyaratan-persyaratannya? Dua-duanya sama. Cuman mungkin bedanya kalau di PT banyak pertanyaan yang diajukan para viewers dan subscriber channel Legal Access seputar badan usaha, khususnya badan hukum, termasuk cara mendirikan perusahaan, khususnya badan hukum PT. Bagaimana cara mendirikan PT dan bagaimana cara menjalankan PT itu sendiri. Nah, kebetulan di video kali ini kita kedatangan narasumber yang memang sehari-harinya berkecimpung di profesi pembuatan akta pendirian PT, Ibu Inayati Nur Tahir. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak Dadang. Kebetulan kawan lama juga dan saya biasa panggilnya Bu Inet. Bagaimana, Bu? Ini kan lagi masa pandemi nih, Bu. Ya. Pendirian, banyak nggak sih orang yang mendirikan PT nih? Karena kebanyakan nih, Bu ya. Yang ada juga nih, ada yang merumahkan karyawannya, termasuk juga banyak juga PT-PT yang tutup gitu ya. Nah, di masa pandemi ini gimana, Bu? Banyak nggak yang mendirikan PT? Kalau saya untuk selama pandemi ini justru sebenarnya agak turun ya. Yang pendirian PT agak jarang. Yang banyak justru mungkin perubahan-perubahan dan pembubaran. Pembubaran justru? Ya, pembubaran. Dibandingkan pendirian? Dibandingkan pendirian. Menurut Ibu itu ada imbasnya, Bu? Pastilah ada imbasnya ya. Dengan kondisi ekonomi, kondisi sekarang seperti ini, pasti banyak perusahaan juga yang mereka mulai, atau mungkin orang-orang yang mungkin memilih untuk menunda untuk bikin usaha, bikin PT, karena mungkin akan ada biaya-biaya lagi yang keluar kan ya. Jadi mereka menunda dulu sampai situasi lebih baik, baru mereka akan melakukan langkah selanjutnya. Dan mungkin juga untuk yang sudah punya PT-nya, mereka melakukan efisiensi kan ya. Karena mungkin yang tadi kayak merumahkan, atau mungkin mereka menutup usaha-usaha yang tidak menguntungkan mungkin. Jadi itu yang banyak sekarang terjadi di masa pandemi ini sebenarnya. Nah, khusus pendirian PT nih, Bu ya, khususnya buat teman-teman UMKM nih, kadang banyak yang berpikir mau mendirikan perusahaan, tapi kadang-kadang mikirnya tuh masih maju mundur gitu, bikin atau enggak, karena mungkin ini keterbatasan informasi juga ya. Apakah mereka harus mendirikan PT atau enggak? Sebenarnya secara prinsip kalau kita bandingkan ya antara badan hukum PT dengan perusahaan atau badan usaha jenis lainnya, katakanlah perorangan atau persekutuan, secara prinsip apa sih perbedaannya? Prinsipnya yang paling utama sebenarnya, pertama, PT itu berbadan hukum dibandingkan bentuk usaha yang lain atau badan usaha yang lain. Badan hukum itu artinya kan dia bisa bertindak, menerima hak dan kewajiban dan bertindak sendiri atas nama PT-nya itu sendiri. Jadi tidak lagi terikat secara pribadi dengan entah itu ownernya, entah itu direkturnya secara pribadi, tapi dia sudah berdiri sebagai perusahaan sendiri. Terus yang kedua adalah adanya pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham, direktur, dan komisaris, yang mana tentunya ini melindungi juga istilahnya apa ya, kekayaan pribadi dari masing-masing orang yang ada di dalam PT ini. Biasanya itu sih perbedaan dibanding bidang usaha yang lain. Melindungi kekayaan pribadi? Ya. Maksudnya melindungi itu? Jadi contoh gini, kita punya PT, gitu ya. Pak Dadang punya PT deh, gitu. Pak Dadang kemudian bikin usaha, terus misalnya Pak Dadang perlu dana, terus pinjam ke bank. Nah, terus tiba-tiba di tengah jalan Pak Dadang nggak bisa bayar. Nah, maka Pak Dadang yang nanti akan harus membayar utang PT itu adalah si PT-nya yang pertama, tidak harta pribadi Pak Dadang, tidak sampai ke harta pribadi Pak Dadang. Itulah pembatasannya antara. Jadi kekayaan pribadi saya nggak bisa diakses. Kecuali nanti
biasanya sih kalau bank nggak mungkin mau kayak gitu sih. Dia pasti bikin lagi konstruksi hukum lainnya yang sebagai jaminan, mungkin ada jaminan pribadi, jaminan asetnya pada bank. Tapi secara general kita si direktur hartanya atau pemegang saham tidak bisa kena selama misalnya tidak membuat PT itu rugi. Gitu. Itu bisa ada perlindungan bagi direktur ataupun pemegang sahamnya sebatas modal yang dia setorkan ke dalam PT itu. Sebatas modal yang disetorkan, tidak termasuk ke harta kekayaan Iya. pribadinya. Oh, itu kenapa makanya disebut terbatas ya? Iya, Karena betul. memang ada batasannya, Betul. sampai sebatas modal yang dimasuki sama si pemilik perusahaan ini. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya perusahaannya rugi atau punya kewajiban-kewajiban yang nggak bisa dilunasin sama perusahaannya, Ya. tetap aman. Betul. Nah, kalau misalnya kekayaan perusahaan ini tetap tidak bisa katakanlah melunasi utang pihak ketiga nih, Ya. nah itu solusinya gimana tuh? Kalau Pasti misalnya kalau misalnya harta PT-nya tidak mencukupi, pasti akan kena harta pribadi. Tapi dilihat juga dulu biasanya kan kalau pihak ketiga nih apakah dia ada jaminan-jaminan yang dipasangkan. Misalnya bisa jadi jaminannya itu adalah asetnya si perusahaan atau mungkin aset pribadi dari direktur atau komisarisnya atau misalnya pemegang saham, itu ya pasti akan pertama kena ke si jaminan-jaminan. karena memang itu. biasanya ada jaminan Ya, ya, dan pasti biasanya setiap jaminan itu meskipun bukan harta perusahaan tapi sudah disetujui sama Betul, pemilik jaminannya biasanya betul, gitu kan ya. iya. Oke. Nah, banyak juga nih Bu yang nanya karena mereka bingung. Ini sebenarnya mendingan bikin PT apa mendingan bikin CV sih gitu. Oh, oke. Itu sebenarnya relatif ya, mendingan mana. Kalau saya biasanya tanyanya kebutuhannya apa. Oke. Kenapa dia perlu bikin PT? Biasanya orang pengen bikin PT karena satu, misalnya mau ikut tender. Tender itu mewajibkan harus bentuknya PT. Oh. Nah, atau misalnya dia mau dapat bantuan pemerintah. Nah, itu bentuknya harus PT. Nah, itu kan harus ya. Nah, tapi kalau misalnya dari segi sebenarnya sih dalam segi mau bikin saya paling gampang tuh biasanya PT sama CV biasanya orang bandinginnya ya. PT sama CV sebenarnya kalau dilihat dari biaya pendiriannya sama. Karena biaya pendiriannya ya sama. Biaya pendirian, biaya jasa pembuatannya atau persyaratan-persyaratan ada? Dua-duanya sama. Cuman mungkin bedanya kalau di PT harus buat rekening untuk setoran modal. Oke. Kalau CV kan enggak ya. Nah, mungkin itu di situ beratnya. Tapi kalau misalnya dari segi pendirian, proses pendirian gitu tuh sama aja sebenarnya. Karena sekarang itu kan memang CV juga harus bikinnya berdasarkan akta notaris, harus juga didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM juga sama. Izinnya pun sama. Izinnya CV sama PT juga sama. Sebenarnya. Jadi kalau itu biasanya nanya kebutuhannya apa. CV badan hukum bukan? Bukan badan hukum. Bukan. Jadi bedanya dengan PT itu badan hukum atau tidak badan hukum? Betul. Berarti CV ini tidak punya keistimewaan badan hukum seperti tadi itu? Betul. Tidak ada pembatasan harta kekayaan segala macam. Tidak ada kemudian tidak berbadan hukum, dan yang kemudian juga kadang yang suka ini adalah CV itu dalam struktur organisasinya tuh masih abu-abu. Istilahnya gini, si orang ini, si persyarat aktifnya bisa jadi direktur juga, komisaris juga, si pemilik juga gitu ya. Tapi kalau di PT itu udah kepisah tuh antara apakah dia sebagai pemegang saham, direksi atau dewan komisaris. Yang mana kalau di PT masing-masing organ ini punya tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Yang mana tiap-tiap organ ini dia tuh fungsi dan kewenangan itu saling apa ya istilahnya? Saling mengawasi, saling menjaga keseimbangan agar supaya jika terjadi sesuatu atau salah kelola PT itu lebih mudah terdeteksi dibanding CV. Karena kalau CV kan cuma ada dua tuh, persyarat aktif dan persyarat pasif. Persyarat pasif ini bener-bener mungkin dia memang punya kewenangan untuk mengawasi, tapi itu biasanya kecil sekali. Biasanya persyarat pasif yang mau ikut aktif dalam CV gitu. Dan itulah makanya mungkin sekarang itu banyak kayak misalnya mau tender apa segala macam harus bentuknya PT. Jadi kalau di CP itu lebih ke pembagiannya itu lebih ke manajemennya mungkin ya? Ya, lebih ke manajemennya. Dan manajemennya juga bisa jadi tuh hanya dipegang satu orang gitu. Sedangkan kalau misalnya dalam PT itu kan ada yang namanya direktur, ada direksi, ada dewan komisaris, ada rapat umum pemegang saham, yang mana tuh mereka masing-masing organ ini saling mengawasi, saling mendukung gitu. Jadi nggak bisa tuh direksi jalan aja terus sendiri gitu. Misalnya direksi nih mau pinjam uang ke bank, nggak bisa, karena di dalam anggaran dasarnya ditentukan untuk pinjam uang dia harus persetujuan dewan komisaris
dia harus dengan persetujuan rapat umum pemegang saham. Jadi dia mesti manggil nih teman-temannya yang lain nih. Dikontrol tindakannya. Dia nggak bisa bertindak sendiri. Sedangkan kalau dalam CV banyak CV yang persyarat aktifnya bisa semua sendiri. Bisa one man show. Bisa one man show. Oke. Jadi kalau di PT itu direktur ini benar-benar ada pelaksananya, ada pengawasnya, ada pembuat kebijakan umumnya. Di mana direktur ini tidak bisa bergerak di luar kebijakan umum yang dibikin RUPS gitu ya. Jadi ada fungsi-fungsi pengawasannya. Dan harus sesuai dengan rencana-rencana tuh. Ya, gitu betul. Ya. Nggak boleh geser-geser dan ada gitu juga ya. evaluasinya, pertanggungjawabannya pun ada. Oke. Gitu. Jadi di mana tuh? Ya setiap tahun maka ada rapat umum pemegang saham tahunan di mana. Ya itulah saat untuk kasih tahu kebijakan umumnya seperti apa, evaluasi dari tahun sebelumnya seperti apa. Nah itu, jadi ada mekanisme saling check and balancesnya, jadi jalan gitu. Jadi kalaupun misalnya terjadi ada salah kelola, bisa diketahui secara dini nih, gitu. Jadi nggak bisa one man show. Jadi kalaupun misalnya teman-teman misalnya mau kongsian atau misalnya barang-barang temen nih bikin, kalau saya sih lebih menyarankan bentuknya PT. Kenapa? Karena ada ini. Fungsi kontrol tadi. Kalau di tadi. negara tuh ada eksekutif, legislatif, yudikatifnya gitu ya. Iya. Jadi mengurangi kemungkinan konflik ke depannya gitu kan. Jadi kalau dengan mekanisme PT itu udah ada. Jadi kalau misalnya mau si direksi mau melakukan apapun, dia ada ketentuan-ketentuan yang harus berdasarkan persetujuan dewan komisaris, persetujuan rapat umum pemegang saham. Dan memang juga ada mekanisme di mana semua pemegang saham itu sama direksi dan komisaris setiap tahun ngumpul di rapat umum pemegang saham tahunan untuk evaluasi apa yang udah mereka lakukan selama setahun ini, kemudian kedepannya mau seperti apa gitu. Jadi lebih apa ya, konflik insya Allah kedepannya lebih diredam di situ ya. Ya. Termasuk keuangan, pelaksanaan manajemen segala macam. Gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman ini mau mendirikan PT, paling gampangnya sih kita bisa jawab, ya datang aja ke notaris gitu ya. Nah, cuman kan gini kadang-kadang, oke datang ke notaris terus apa nih yang harus saya siapin gitu, persyaratan-persyaratannya apaan aja gitu, mulai dari dokumennya. Sebenarnya apa sih nih yang ketika teman-teman mau datang ke kantor notaris, bikin PT, apa sih yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka siapin? Oke. Yang pertama untuk bikin PT, saya juga sama sebenarnya perlu KTP dan NPWP. KTP, NPWP. Ya, KTP dan NPWP. Semuanya yang mau. Semuanya. KTP NPWP dari pendirinya, termasuk direktur dan komisaris kalau bukan pendiri. Jadi direktur dan komisaris boleh juga. Boleh juga dari orang luar. Dari orang luar. Jadi misalnya kita bikin PT, tapi kita ternyata nggak expertnya di bidang ini, kita mau rekrut orang yang expert untuk jadi direkturnya boleh. Tapi dia bukan pendiri sebenarnya. Bukan. Hanya direktur. Hanya direktur dan komisaris. Jadi dia secara profesional bekerja di PT itu. Pemegang saham pendiri ya beda orang nggak masalah. Jadi KTP dan NPWP dari pendiri maupun direktur dan komisaris dua orang yang berbeda. Nah kemudian yang paling sering itu adalah siapkan namanya tuh disiapkan. Jadi kalau mau datang ke notaris mau bikin PT, siapkan dulu namanya, karena nih namanya ini harus dicek dulu apakah masih tersedia nggak di sistem. Gitu. Jadi karena notaris akan mengecek sebelum pendirian PT itu, mengecek ke sistem Kementerian Hukum dan HAM apakah namanya ini tersedia. Nah nama itu menurut peraturan harus terdiri minimal 3 kata. Dalam bahasa Indonesia 3 kata? 3 kata harus 3 minimal? kata minimal, nggak boleh kurang. Oke, 3 kata dalam bahasa Indonesia. Jika pendirinya semua orang Indonesia, warga negara Indonesia, harus bahasa Indonesia dan mempunyai arti. Gitu. Nah, jadi harus seperti itu. Jadi kalau PT ABC gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus ABC-nya juga itu harus merupakan kata, bisa dibaca, bukan huruf A, B, dan C. Itu nggak bisa. Harus punya arti. Harus punya arti. Gitu. Jadi ya memang biasanya kita notaris nyarankan jangan cuma 1, siapin ya 3 atau 5. Oh, buat alternatifnya? Buat alternatif. Jadi kalau misalnya 1 nggak bisa, kita bisa coba yang kedua. Itu ketiga. Buat apa? Supaya lebih cepat. Proses. Jadi kan biasanya gini, kalau nunggu nama, ya udah Bu, ini nggak bisa, ya udah tunggu lagi dulu, kita ngumpul dulu nih, apalagi namanya. Kedua nggak bisa lagi, lebih lama jadinya. Maksudnya bolak-balik nanti. Bolak-balik. Ya, jadi lebih baik siapkan 5 nama yang mau dipakai. Nanti kita akan langsung cek ke nama itu. Karena kebanyakan juga nih orang datang aja ke notaris bikin PT, datang tanpa mempersiapkan apa-apa. Begitu ditanya namanya apa, berunding lagi, pulang dulu, datang lagi. Sering kayak gitu Bu? Sering banget. Oh, sering banget ya? Jadi sebenarnya pemerintah kan bikinnya sistem ini supaya pendirian PT itu bisa selesai dalam waktu cepat gitu ya. Tapi karena ya itu lama
ganti-ganti nama, bisa kan cari yang hoki kira-kira apa nih, yang cocok apa. Nah itu biasanya bikinnya jadi lama sebenarnya proses di situnya. Harusnya merenung dulu ya sebelum datang ke notaris ya. Merenung dulu, jadi pikir-pikir kira-kira apa, bikin listnya, nanti langsung dicek, oh udah bisa langsung kita proses. Oh, oke. Selain nama tuh apalagi tuh Bu yang biasanya Untuk tahap awal sih paling itu aja. Jadi tapi biasanya kita juga akan mulai explore nih gitu kan. Mereka udah harusnya punya nih siapa susunan. Kan tadi saya sampaikan PT ini kan punya organ. Organnya tuh harus diisi. Kalau RUPS itu kan isinya pasti pemegang saham atau para pendiri yang menyetorkan modal ke PT. Nah, RUPS-nya. Nah, siapa nih yang mau jadi direktur? Siapa yang mau jadi komisaris? Oh, itu juga harus disiapin. Harus disiapin. Siapa direkturnya? Karena itu nanti akan masuk ke dalam akte ya. Ya, ini orang-orang ini akan masuk ke dalam akte namanya. Gitu. Nah, direktur sama komisaris nggak boleh orang yang sama. Nggak boleh sama. Gitu. Boleh lebih dari satu. Minimal satu. Jadi direktur cuma satu, komisaris satu boleh. Tapi nggak boleh sama orangnya. Atau misalnya mau bikin direkturnya ada 5, komisarisnya ada 1 boleh. Atau komisarisnya 5, direkturnya 1 boleh. Bu, itu sebenarnya nama aslinya direksi apa direktur sih? Banyak salah orang paham nih. Jadi nama organnya itu direksi, orangnya adalah direktur. Jadi dalam direksi itu kayak kumpulan. Jadi itu organ yang mana orang-orang ini anggotanya namanya direktur. Gitu. Tapi secara kumpulan dia disebut direksi. Ya sebagai sebuah organ. Sama kayak kumpulannya dewan komisaris. Kalau cuma sendiri namanya disebutnya organnya namanya dewan komisaris. Tapi orangnya disebutnya komisaris. Nah kalau suami istri Bu, katakanlah berdua nih bisa nggak bikin PT, satu PT? Bisa asalkan punya perjanjian kawin satu. Harus ada perjanjian kawin? Tanpa ada perjanjian kawin? Nggak bisa, harus cari orang lain. Oh gitu. Kenapa nggak boleh? Karena dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, begitu seorang perempuan dan seorang laki-laki menikah, mereka hartanya bersama. Terjadi percampuran harta. Jadi ibarat kata, ya kalau misalnya Pak Dadang sama istri misalnya bikin PT, itu cuma kayak mindahin duit kantong kanan kantong kiri. Ya sama-sama punya dia juga. Jadi yang mana sebenarnya kan di dalam undang-undang tuh disebutkan bahwa PT ini didirikan minimal 2 orang. Itu dianggap jadi cuma 1 orang. Kalau suami istri karena hartanya cuma 1. Gitu. Jadi kalau misalnya dia harus ngajak 1 orang lagi nih, boleh temennya, boleh anaknya. Kalau misalnya anaknya sudah dewasa di atas 18 tahun boleh ajak anaknya, atau misalnya ajak orang tuanya, saudaranya boleh. Kalau perjanjian kawin itu dibuatnya ketika mereka mau bikin PT bisa? Sebenarnya sekarang itu ada bisa bikin perjanjian nikah setelah perkawinan. Kalau dulu kan harus sebelum perkawinan, sekarang bisa. Nah tapi kita juga belum tahu nih istilah apa ya, kekuatan implementasinya apa, karena ini kan baru ya, kita belum pernah melihat ada putusan pengadilan yang mana apabila terjadi sesuatu sama perjanjian perkawinan ini yang dibuat. Belum ada contoh kasus belum ada. Jadi karena ini aturannya baru ya. Kalau dulu kan perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum atau pada saat. Yes. Ya kan? Kalau sekarang kan ada aturan baru boleh untuk artinya ketika suami istri hari ini, besok mau bikin, hari ini bisa bikin gitu. Boleh. Tapi sebatas mana efektivitasnya masih belum teruji ya. Masih belum teruji. Dengan contoh-contoh kasus itu ya Bu ya. Iya. Oke, nah setelah bikin PT ini semuanya udah jadi kan tadi berarti yang perlu dipikirin itu namanya, PT-nya, terus organnya tadi siapa direksi. Oh ya. Dan modalnya. Modal. Nih, gini pertanyaannya, Kak, banyak orang nggak tahu ya. Ini ketika disebutkan modal, katakanlah di dalam PT itu disebutkan modalnya 100 juta. Nah, apakah modal 100 juta ini modal real yang memang harus sudah disiapkan oleh para pendiri sebelum datang ke kantor notaris? Oke. Jadi kalau di akte itu ada 3 macam modal yang disebutkan. Pertama modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar ini sebenarnya adalah modal yang mana seluruh nominal disebutkan, seluruh ya. Oke, ini seluruh nominal saham itu disebutkan di modal dasar. Nah, modal ditempatkan ini adalah isinya adalah komitmen dari masing-masing pemegang saham untuk mengambil bagian dari saham ini. Jadi modal ini kan bentuknya kan uang ya. Nah ini kan akan dibagi-bagi menjadi saham, gitu, dengan jumlah yang tetap. Itu nilai nominal. Jadi misalnya modal dasarnya 250 juta, 250 juta, kemudian terbagi atas 250 saham, ya kan? Masing-masing bernilai 1 juta. Jadi satu lembar saham nilai 1 juta. Itu total modal 250 juta. Total 250 juta. Itu modal dasar. Nah, modal ditempatkan ini adalah komitmen dari masing-masing pemegang saham, dari pendiri. Mau ngambil berapa dari 250 juta itu?
bagiannya di berapa di situ? Ya, dia mampu ngambil berapa nih dari 250 juta. Dia ada yang sama cuma 50 juta, 10 juta, 200 juta gitu kan. Nah, itu komitmen. Nah, itu belum disetorkan. Jadi modal dasar sama modal depan itu belum disetorkan. Belum disetorkan. Nah, yang disetorkan adalah modal disetor. Nah, barulah jumlah yang ini yang disetorkan. Nah, undang-undang mengatur saat ini bahwa modal ditempatkan itu harus sama dengan modal disetor. Modal ditempatkan Harus sama dengan modal disetor. Modal disetor sama dengan modal ditempatkan. Jadi dia udah berkomitmen nih 200 juta. Nah, 200 juta itu yang harus disetorkan. Oh, berarti bisa dibilang modal dasar ini nilai kekayaan perusahaan seluruhnya yang diharapkan gitu ya. Artinya belum eksis gitu ya. Cita-cita. Cita-cita. Pengennya punya perusahaan dengan modal sekian. Modalnya nanti suatu saat akan sebesar itu. Berarti yang real itu yang disetor dong. Yang store. Nah, inilah yang mungkin yang harus disiapkan ya. Ya, ini harus disiapkan, betul. Tapi sekarang ini karena untuk proses kemudahan pada saat pendirian itu bisa dulu pakai surat pernyataan. Kenapa? Karena kita belum bisa buka rekening tuh kan ya. Karena PT-nya belum ada juga, belum berdiri. Jadi pakai surat pernyataan yang berisi bahwa akan menyetorkan ke rekening perusahaan setelah perusahaan itu punya rekening. Tapi kalau saya biasanya menyarankan untuk bikin kayak semacam rekening penampungan dulu nih. Jadi sebelum ini udah nyetorin nih si pemegang udah punya komitmen 50 juta, siapin 50 juta, setorkan ke dalam rekening penampungan ini. Jadi begitu nanti sudah ada rekening PT, tinggal dialihkan atau dipindahkan lah ke rekening PT itu. Oh, karena masih dalam proses mau mendirikan. Ya. Berarti PT-nya ini belum eksis nih. Belum. Karena belum eksis, belum bisa bikin rekening. Betul. Karena belum bisa bikin rekening, belum bisa store dong ke perusahaan dong. Maka dibuatlah surat pernyataan dulu tadi itu ya. Oh, dibuat surat pernyataan. Pernyataannya tentang apa? Pernyataan bahwa dia akan menyetorkan modal. Akan menyetorkan modal. Ya, sesuai dengan komitmen dia yang tadi. Sesuai dengan modal ditempatkan dan setor tadi itu. Artinya setelah buat surat pernyataan, nanti ketika PT-nya sudah jadi, sudah buat bank account, berarti harus dimasukkan ya? Iya. Ada batas waktunya nggak sih? Sebenarnya ada batas waktunya kalau di sistem Kementerian Hukum itu 60 hari. 60 hari. Setelah keluar surat keputusan pengesahan badan hukum. Jadi setelah surat pengesahan, berarti dalam jangka waktu 60 hari uang itu harus disetorkan. Tapi untuk sementara sebagai solusinya dibuat surat pernyataan dulu. Nah, sekarang kalau ruang lingkup usahanya nih Bu. Nah, ruang lingkup, berarti ruang lingkup usahanya juga harus dimasukkan ya Bu ya ke akta pendirian ya. Nah, gimana sih cara masukinnya? Karena gini, misalnya nih saya punya pemancingan nih ya, katakanlah pemancingan, usaha pemancingan, ada 5 tempat pemancingan gitu. Apa saya sebutkan usahanya pemancingan atau memang ada aturan khususnya untuk menyebutkan ruang lingkup usaha ini? Jadi untuk penyebutan ruang lingkup usaha ini bisa dilihat di KBLI. KBLI. KBLI itu klasifikasi bidang usaha ya. 2017 itu ada klasifikasinya. Ada klasifikasinya. Jadi sekarang ini di sistem Kementerian Hukum dan HAM dan juga sistemnya OSS itu mengikuti KBLI 2017 itu. Jadi di dalam klasifikasi itu kita bisa ngelihat kira-kira kita masuk ke yang klasifikasi yang mana sih? Dengan nomornya, ada nomornya. Dengan nomornya berapa? Bisa dicek tuh ya? Bisa, itu bisa dicek secara cari Google aja, itu bisa kita cek sendiri. Untuk nanti dia mau bidang usahanya yang mana. Nah, kalau saya biasanya menyarankan untuk bidang usahanya jangan terlalu banyak. Misalnya ya 3 atau 5 yang mana benar-benar mau dijalankan. Boleh dimasukkan lebih dari 1? Boleh. Tapi kita harus lihat dulu nih, kira-kira nanti dia perizinannya membutuhkan PT yang khusus nggak? Khusus itu artinya bidang usahanya khusus hanya untuk itu aja. Nah, contoh misalnya bidang usaha khusus itu rumah sakit, terus kemudian jasa konstruksi, itu tuh khusus, nggak bisa dicampur sama yang lain. Kalau forwarding, nah itu khusus, nggak boleh gabung yang lain. Pengangkutan, nah itu misalnya pengangkutan kayak angkot apa segala macam itu nggak bisa tuh digabung sama yang lain. Karena apa? Nanti ketika proses perizinannya, dia bikin izinnya, dinasnya akan minta ini hanya PT ini hanya untuk bidang usaha ini aja, nggak boleh dicampur. Ada kemungkinan itu ya. Jadi kita biasanya kalau kita lihat dulu nih bidang usaha yang mau dimasukkan apa, apakah dia membutuhkan izin khusus. Kalau izin khusus yang perlu dimintakan ke dinas terkait itu biasanya dia hanya khusus, jadi hanya satu bidang usaha aja. Tapi kalau misalnya kayak perdagangan itu bisa. Bisa banyak. Nah, perdagangan pun dalam klasifikasi KBL itu banyak. Perdagangan itu sekarang di detail ke perdagangan jenis apa. Apakah perdagangan besar atau perdagangan eceran?
perdagangan besar atau perdagangan kecil nggak bisa digabung sekarang. Oh. Di akta mungkin bisa, tapi pas ngurus izin nggak bisa. Oh, di izin ya? Di izin Tapi ya, di aktanya OSS. bisa? Ya di OSS Jadi nggak ada bisa. kemungkinan antara di akta dengan pengurusan perizinannya nanti bentrok, bisa jadi? Bisa jadi. Nah, karena apa? Karena nanti kan sekarang pengurusan izin itu cuma di sistem OSS. Data yang ada di OSS itu ditarik dari data Kementerian Hukum dan HAM yang kita input dari akte pendirian. Nah, kalau misalnya nanti itu bisa jadi nanti clash kemungkinannya. Ini ada perdagangan besar, ada eceran. Nah, itu nanti pada saat ngurus perizinannya itu susah tuh. Jadi kalau misalnya saya lebih prefer kalau perdagangan pilih aja deh mau besar apa eceran. Ntar barangnya aja yang dibanyakin, misalnya mau alat tulis kantor, kendaraan bermotor, atau misalnya makanan dan minuman itu bisa. Tapi masih satu perdagangan eceran atau perdagangan besar. Setelah semua informasi itu dikasih sama yang pendirinya nih, Pak Notaris, mulai dari modalnya, direksi, komisaris segala macam, outputnya apa tuh nanti dari semua itu? Outputnya adalah pertama akte pendirian, dan yang kedua sekaligus dengan SK pengesahan badan hukum. SK pengesahan badan hukum. Oh, jadi sudah sama SK ya? Ya. Seberapa penting SK ini? SK ini penting banget karena SK inilah yang menentukan kapan PT ini berstatus badan hukum. Jadi notaris punya kewajiban begitu bikin akte pendirian kita harus langsung ngurus untuk SK pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nanti dapatnya satu paket, dan juga sama BNRI, Berita Negara Republik Indonesia, BNRI. mengenai pendiriannya. Kalau tidak ada SK itu, maka tidak bisa disebut badan hukum. Tidak bisa disebut badan hukum. Berarti dianggap perusahaannya nggak eksis. Nggak eksis. Nah, biasanya kalau kita ke notaris itu berapa lama tuh Bu, sejak bikin SK sampai sejak kita bikin akte sampai keluarnya SK tuh berapa lama? Sekarang kan semuanya online ya, biasanya ya 3-5 hari itu udah bisa selesai. 3-5 hari? Ya, dapat salinan akte pendiriannya sama dapat SK-nya. Oh. Nah, ketika menjalankan usahanya nih Bu, dia terkait dengan eksistensi dari badan hukum itu sendiri ya, di luar konteks perizinannya ya. Iya. Termasuk dengan aktenya nih. Apa aja sih yang biasanya secara reguler atau mungkin insidental harus diperhatikan nih ketika badan hukum PT itu sudah berdiri dan usahanya berjalan gitu. Oke. Yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah bikin rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham. Ya, rapat umum pemegang saham. Yang pertama, apa sih gunanya rapat umum pemegang saham yang pertama ini? Untuk mengakomodir segala tindakan yang mungkin pernah dilakukan dulu oleh para pendiri, direktur atau komisaris yang ketika itu badan hukum PT-nya belum ada, tapi sudah dilakukan, kemudian mau dianggap sebagai tindakan atas nama PT. Oh, bisa juga ada hubungannya tuh. Ya. Jadi kita mau mengkait-kaitkan nih PT yang sekarang dengan tindakan-tindakan hukum sebelum PT itu didirikan Ya, gitu tapi ya. itu sebaiknya dibikin di RUPS pertama. RUPS pertama Ya, itu setelah RUPS PT yang setelah berdiri. PT yang Berapa berdiri. lama tuh Bu? PT? Itu bisa sebenarnya sih sebulan 2 bulan bisa, tapi semakin cepat semakin baik. Jadi untuk mengakomodir itu, jadi semua tindakan yang udah dilakukan lama itu, yang sebelumnya udah dilakukan oleh direktur atau calon direktur, calon komisaris. Misalnya udah ada bisnis awal nih dulu ya, Ya. yang berkembang menjadi PT gitu ya. Ya. Nah itu semua perjanjian yang di sana dianggap sebagai perbuatan PT, yaitu disahkan, diterima di dalam RUPS pertama. Berarti ditarik tindakan-tindakan hukum sebelum PT itu ke dalam PT itu dengan cara disahkan di RUPS yang pertama. Ya, itu. Nah, kemudian PT itu juga harus setiap tahun melaksanakan RUPS tahunan. RUPS tahunan. RUPS tahunan Harus tuh, wajib. Harus wajib. Nah itu fungsinya apa? Untuk evaluasi dan untuk mempersiapkan proyeksi yang ke depan. Jadi evaluasi, ya udah selama ini direktur bagaimana pekerjaannya, sesuai nggak sama arahan yang ingin dicapai oleh RUPS gitu kan? Pemegang saham, apakah dari dicek laporan keuangannya, bahas kendala-kendala yang dialami itu di dalam RUPS tahunan. Atau mungkin misalnya ada laba atau ada rugi, apakah laba mau dibagi, ruginya mau diselesaikan bagaimana gitu kan? Itu bisa semua di dalam mekanisme RUPS tahunan. Ataupun misalnya ada pun bikin RUPS namanya RUPS luar biasa. RUPS biasa ini yang dilakukan ketika ada hal-hal yang perlu. Contohnya residental. Contohnya misalnya direkturnya salah satu meninggal dunia atau mengundurkan diri, perlu ngangkat direktur baru, bikin rapat umum pemegang saham luar biasa untuk mengangkat direktur baru. Atau misalnya mau ada salah satu pemegang saham yang mau mengalihkan sahamnya, atau ada pemegang saham baru mau masuk, itu dibuat di rapat umum pemegang saham luar biasa. Terus lagi luar biasa ya. Nah, kalau laporan tahunan sendiri itu wajib juga. Ya, laporan tahunan itu wajib. Nah, laporan tahunan inilah yang akan nanti dibahas di dalam RUPS tahunan. Laporan tahunan itu isinya
ada laporan keuangan, ada juga laporan pertanggungjawaban direktur, laporan pertanggungjawaban dewan komisaris. Itu semua disebut sebagai laporan tahunan yang dibahas di dalam RUPS tahunan. Kalau di RUPS tahunan ini, direktur itu bisa melepaskan tanggung jawab dia loh. Jadi gini, begitu dia sudah melaporkan semua hasil pekerjaan dia kepada rapat umum pemegang saham tahunan dan kemudian diterima, berarti semua apa yang sudah dia lakukan itu sudah diterima. Jadi apabila ada permasalahan yang lain lagi, nanti itu udah jadi bagian, istilah kata, sudah diketahui oleh RUPS tahunan. Jadi dia udah melepaskan tanggung jawab dia nih atas pekerjaan yang lama karena sudah diterima. Gitu. Jadi nggak bisa. Oh, jadi kayak laporan pertanggungjawabannya sudah dianggap diterima. Ya. Jadi nggak ada PR lagi sebenarnya. Nggak ada PR lagi. Jadi disitulah sebenarnya kalau direktur justru jangan takut bikin RUPS tahunan. Justru disitulah dia saatnya buka-bukaan nih apa kendala dia dalam menjalankan perusahaan gitu, sehingga kalaupun misalnya nanti ada sesuatu dia udah sampaikan secara terbuka dalam RUPS tahunan, dalam laporan tahunan dia bahwa misalnya ada masalah ABC rugi sekian banyak. Nah itu jadi sebenarnya direktur harusnya nggak perlu takut bikin karena di situ dianggap selesai. Itu dianggap selesai. Setelah itu lewat udah jangan tanya lagi dong. Iya, gitu. karena Kan sudah dibahas. Sudah dibahas, iya. Artinya itu apa yang sudah dipertanggungjawabkan itu tidak bisa lagi diangkat lagi setelahnya gitu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, intinya kalau kalau pertanyaannya itu mendingan badan hukum PT atau usaha perseorangan, yang paling menjadi poin dari badan hukum PT ini adalah pembatasan tadi itu ya. Karena sifatnya adalah perseroan terbatas, artinya ada perkumpulan modal yang dibatasi di sini, sehingga dipisahkan antara perusahaan dengan pemilik perusahaan. Gitu. Dimana tanggung jawab pribadi pemilik perusahaan terbatas hanya pada apa yang dikerjakan di perusahaan, terbatas pada modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan, tidak nyangkut ke harta kekayaan pribadinya atau ke urusan-urusan pribadinya ya. Itu yang membedakan antara badan hukum PT ini dengan badan usaha yang lain. So buat teman-teman yang buat teman-teman, terutama teman-teman UMKM yang mau scale up bisnisnya dan dari kemarin banyak nanya tentang pendirian PT. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ine tadi cukup memberi masukan, wawasan baru, pencerahan baru untuk menjadikan itu pertimbangan dalam langkah-langkah bisnis teman-teman sekalian. So Bu Ine, terima kasih banget atas masukannya dan waktunya. Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga bahasan kita pada hari ini di video kali ini bermanfaat dan berguna ya buat teman-teman sekalian. Salam.